bagaimanakah cara mengkalibrasi sinar laser atau memfokus sinar laser. Yang perlu kita perhatikan pertama, sumber laser itu dari laser tube. Jadi sinar laser keluar dari tube, nanti dia memantul di mirror pertama. Habis itu dia mantul di mirror yang kedua. Terus dia memantul ke mirror 3. Dari mirror 3 dia mantul ke bawah untuk memotong material. Jika ada kendala di sini bisa memotong, tapi ketika di sebelah sini tidak bisa memotong atau di sebelah sini tidak memotong, itu biasanya fokusnya itu tidak tepat. Jadi kita perlu menyetelnya biar dia di semua area itu terpotong. Di sini bisa motong dengan bagus, di sebelah sini dia bisa motong dengan bagus, di belakang juga sama. Setelah kita mengetahui prinsip sinar laser dari belakang mantul, terus mantul ke bawah, berarti yang perlu kita setel dulu atau kita kalibrasi dulu itu di cermin yang pertama. Caranya untuk mengkalibrasi sinar laser ini, semuanya itu tidak sama, jadi tiap teknisi itu berbeda-beda caranya. Tapi yang biasa saya pakai atau kita tim biasa pakai, caranya biasanya pakai akrilik dipotong kotak ukuran 3 cm, 30 mili ke 30 mili. Ya, biasanya saya pakai lebih dari satu, ada banyak. Tapi banyak cara, tapi yang kita pakai seperti ini. Kita tempel di mirror. Terus kita pulse. Yuk, pulse. Di sini kita mengetahui bahwa titik lasernya itu ada di sebelah sini. Biasanya saya belum berubah dulu kalau. Nanti habis itu kita langsung ke mirror yang kedua. Yuk, mundur, mundur. Posisinya biasanya saya Y, aksis Y itu saya mundurin untuk memperdekat jarak antara mirror pertama dengan mirror kedua. Habis itu kita pulse. Di sini terlihat ya hasilnya seperti mana posisinya. Posisinya di sana. Terus kita geser mundur. Ini posisinya kan titik udah di sini. Ketika head laser mirror di posisi sini, kita harus samakan posisi di sini dengan yang di belakang. Ya, pulse. Di sini terlihat lasernya itu lari ke sini, ke atas. Kita harus samakan dengan tembakan yang pertama di posisi ini. Caranya, prinsip mirror itu sama kalau kita umpamakan seperti akrilik seperti ini. Di sini ada pengungkit, di sini ada pengungkit, di sini ada pengungkit. Ketika kita tekan di sana, otomatis mirror itu nanti bergerak ke kanan dan sinar laser pun jadi bergerak ke kanan ketika kita tekan searah jarum jam. Ketika dia tekan, nanti laser bergerak ke kanan. Ketika kita kendorkan di sini, nanti sinar laser bergerak ke kiri. Ketika kita kencangkan yang di atas, otomatis dia bergerak ke bawah. Jadi sinar itu nanti turun. Ketika kita kendorkan, itu nanti dia sinar itu akan naik.
Kalau yang ini biasanya ketika kita kencengkan nanti dia bergerak ke diagonal, miring. Untuk mirror yang di sini, ini kan hasil ini terlalu tinggi dan terlalu ke kanan. Jadi yang perlu kita setel adalah kita tekan. Yuk, push. Kita tekan terus sampai dia ke bawah. Push. Push. Baru kita kendorkan di sini. Push. 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 Untuk mengetahui hasil yang pasti, kita harus rubah dulu pakai akrilik yang baru untuk mengetahui apakah titiknya sudah sama atau tidak. Kita ulangin lagi, kita push dari kapan. Push. Terus kita sudah tahu posisi di sini kan memang akan nggak akan berubah. Terus kita geser ke belakang. Pulse. Di sini terlihat hasil tembakan sudah tepat. Ketika tembakan di sini dan di sini sudah tepat, kita pindah ke mirror yang ketiga. Di mirror yang ketiga kita sama prosesnya. Kita geser dulu ke sini. Kita pulse. Nah, terus kita geser lagi ke sana. Nah, di sini posisinya di mana? Pulse. Oke, ini terlalu ke bawah. Kita harus kita naikin. Sama prosesnya sama, kita kendorkan yang di atas karena di atas itu hanya untuk naik dan turun sinar laser. Berarti kita kendorkan. Pulse. Pulse. Di sini terlihat titik sudah sama. Nah, kita cek untuk kepastiannya. Pulse. Oke, geser lagi ke sana. Pulse. Oke, sudah tepat. Coba geser ke sana. Pulse. Pulse. Oke, sudah tepat sama. Geser ke sana. Pulse. Oke, sudah tepat semuanya. Intinya yang kita cari dulu untuk semua area, kita tepat di satu titik dulu. Nggak usah terlalu fokus, harus tengah. Yang penting satu titik. Setelah kita mendapatkan di semua sisi titik yang sama, kita perlu mengecek tengahnya laser. Karena di sini ada alatnya. Terus ini posisinya masih di atas. Hasil yang kita inginkan adalah dia tepat di tengah. Biasanya saya setel langsung dari tuh. Pastikan dulu di tube ini tutupnya itu posisinya seperti apa. Kalau ini saya lihat ini sepertinya dia itu kurang naik, jadi saya kendor dulu. Ketika ini dikendorkan, ini fungsinya hanya untuk naik turun tabung. Kalau yang ini kita kendorkan, itu untuk mengatur ke kanan dan ke kiri.
Kenapa saya harus setel di sini? Karena untuk mendapatkan tengah, kalau saya setel di sini atau di mirror 2, itu pasti hasilnya tidak sama ketika head di depan dan ketika head di belakang. Kurang ke bawah, kita naikkan headnya belakangnya. Pulse. Oke. Pulse. Tadi di posisi tengah, tapi kita ada kekurangan untuk kanan kiri. Kita adjust di sini pelan-pelan, pelan-pelan untuk mendapatkan hasil tengah. Ketika memasang ini pun harus benar-benar center ya, nggak boleh posisinya itu miring. Kalau kita masang ininya juga miring ya hasilnya selalu miring. Terus memastikan ini harus tengah, tepat. Pulse. Oke, mundur. Pulse. Oke, geser kanan. Pulse. Oke, siap. Itu udah 1 titik. Kita letakkan baut yang tadi saya letakkan. Setelah kita mendapatkan titik yang di tengah di semua area, terus kita cek tembakan yang ke bawah. Pertama kita anginnya kita lepas dulu biar tidak mengganggu lakban ini ketika tempel di bawah. Kemudian itu pakai apa mas? Lakban hitam. Oke, kita pulse. Kita lihat hasilnya. Di sini terlihat hasil tembakan terlalu ke bawah. Ini kita setel sampai dia posisinya tengah juga. Pengaturannya. Karena ini posisinya di sini, kita hanya membutuhkan untuk sudut kemiringan. Saya biasanya pakai ini. Ini ketika saya tekan, nanti dia larinya tambah ke sana. Jadi ketika saya kendalikan nanti agak ke sini. Ketika saya tekan dia tambah ke sini, ketika kita kendalikan jadi lari ke sana. Kita coba kita kendalikan. Ini terlihat kita butuh tembakan lari ke arah sana. Kita tekan di sini. Kalau tekan sini nanti ke sana. Sekarang di sini untuk lari sinar laser itu ke arah maju mundur. Kalau di sini ke arah depan belakang. Kalau yang diagonal ke samping. Jadi usahakan disetel sampai dapat titik di tengah.
sudah mendapatkan hasil tembakan di sini bulat, terus kita tes di material. Soalnya hasil utama itu di material, bukan di sini. Kita tes biasanya pakai material yang tebal untuk mengetahui lurusnya tembakan. Kita push. Ini hasil yang kita cari seperti ini. Jelas nih. Jelas nih. Ya lurus. Dari depan lurus. Jadi ketika material dia nembak dari depan, sisi depan dia lurus. Ketika kita lihat dari sisi samping pun dia lurus. Terus atasnya itu dia bulat. Dia bulat. Jangan sampai terlihat seperti yang kita cari adalah lurus. Dia lurus dan di atasnya itu bulat. Kalau seperti ini berarti masih kurang bagus. Ini masih lari. Kita setel lagi di sini. Biasanya tembakan ke bawahnya aja. Ini yang kita setel. Kita sudah setel semua dan hasilnya lurus. Yang kita pastikan terakhir itu kita potong di semua area, yaitu bagus. Kita setel, kita cek hasil potongnya, karena yang utama kan hasil potong. Kita potong. Ini kita sudah potong untuk semua bagian. Ini sebelah sini, yang ini potong sebelah sana, yang ini potong sebelah sana. Ini kita potong untuk bagian terakhir. Jika ketika kita memotong ada keluar api, itu kita harus gedekan apa? Anginnya. Di sini ini pengaturan ininya, apinya, apa angin. Tapi jika udah full, tapi tetap masih keluar api,
berarti membutuhkan tekanan kompresor yang lebih tinggi. Panas. Sudah mengetes untuk bahan maksimal cutting untuk mesin 1390 itu 20 mili. Ini maksimal cutting bahan yang bisa dia potong di akrilik. Seperti itulah cara untuk menyetel kalibrasi fokus atau monitornya. Memang banyak cara, tapi yang biasa kita pakai seperti